Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Inspira yang dimuliakan Allah. Tema kita pada kajian kali ini adalah kendalikan emosimu. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pertama waktunya sangat panjang. Kedua, masalahnya sangat kompleks. Ketiga, ada fluktuasi iman. Ada saat di mana kita sedang tinggi imannya dan ada juga saatnya ketika kita sedang rendah. Selain itu, ada juga kondisi badan yang kadang-kadang fit, kadang-kadang kurang. Gabungan dari semua itu akan melahirkan situasi-situasi yang terkadang menyenangkan dan terkadang tidak menyenangkan. Termasuk sikap kita menghadapi situasi itu. Ada saatnya kita bisa sabar, tenang, bijaksana, tapi ada saatnya juga kita merasa tertekan, marah, kecewa, dan lepas kontrol. Persoalannya adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, maka pada saat bertemu dengan masalah-masalah keluarga itu akan muncul hal-hal yang tidak terduga. Pertama, wa kama inul qulubi tatharu indal mihan. Apa yang tersembunyi di dalam hati itu akan keluar ketika mendapatkan tekanan. Jadi pasangan suami istri yang dalam kondisi normal baik-baik saja, bisa jadi ketika merasa tertekan dan kecewa, kemudian keluar kata-kata yang menghujat, yang mengeluh, yang sumpah serapah, yang menceritakan hal-hal yang selama ini sudah disembunyikan dari pasangannya. Dan ini menakutkan, karena ada ucapan atau kata-kata yang keluar dalam keadaan tidak terkontrol ini, satu, menyakitkan hati pasangan. Jadi ada pasangan yang merasa sakit hati mendengarkan satu ungkapan yang kasar atau yang kotor atau yang menyakitkan, atau tindakan. Begitu kita marah, kita mukul atau mecahkan barang, dan itu barang yang sangat berharga atau berkesan, sehingga kita merasa kecewa atas tindakan pasangan. Hanya kita menyesal, tadi kok saya ngomong seperti itu, tadi kok saya melakukan tindakan seperti itu, karena merasa tidak bisa mengendalikan emosi. Yang kedua adalah bahwa ada di antara kata-kata atau tindakan ini yang memiliki konsekuensi hukum. Misalnya ketika seorang suami yang dalam keadaan sedang marah, kemudian mengatakan, pergi kamu dari rumah, jangan pernah kembali lagi, mulai hari ini kau bukan istriku lagi. Dalam keadaan seperti itu mungkin dia merasa untuk melampiaskan rasa marahnya, tapi yang terjadi dia sedang menjatuhkan cerai kepada istrinya. Nah, kalau ini terjadi berulang-ulang, maka sangat mungkin pasangan suami istri itu secara agama sudah bukan suami istri lagi. Karena sudah terlanjur kata cerai sering diungkapkan, tapi mereka masih satu rumah, mereka masih tidur bersama, dan itu maknanya mereka berzina. Karena itulah maka menjadi penting bagi kita untuk menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh, karena tidak mungkin perjalanan rumah tangga tanpa kendala. Nggak mungkin kita nggak pernah marah sama pasangan, nggak mungkin kita nggak pernah kecewa sama pasangan, nggak mungkin iman kita selalu di atas, mesti juga pernah ada yang di bawah. Dalam kondisi ini menjadi penting bagi kita untuk bisa mengontrol kata-kata maupun tindakan. Bagaimana dalam situasi yang genting, yang menekan kita, yang membuat kita marah, kecewa, dan tidak sabar, kita tetap bisa mengontrol diri. Karena itu Islam mengenalkan sebuah konsep kekuatan yang sebenarnya, di mana Rasul mengatakan, laisa sadidu bisyara, innama sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan yang menanggulat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol dirinya ketika marah. Karena sekuat-kuat orang, kalau dia tidak punya kemampuan untuk mengontrol diri, maka pada saat marah dia menjadi buas, menjadi kasar, menjadi tidak terhormat, dan bahkan terhina karena melakukan tindakan atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Sekarang persoalannya adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang kuat itu tadi, yang bisa mengontrol emosi pada saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan rumah tangga kita yang pasti akan terjadi. Satu adalah kita harus menguatkan iman. Ada satu peristiwa di mana ada seorang sahabat, Abu Mas'ud al-Badri,
waktu itu memiliki seorang budak yang melakukan kesalahan dan dia mencambuki budak itu sebagai hukuman. Kemudian Rasul datang dan mengingatkan dia, ya Aba Mas'ud, sesungguhnya kekuasaan Allah atas dirimu lebih besar daripada kekuasaan atas budak ini. Jadi kalau kamu sekarang mukuli dia, mencambuk dia karena merasa berkuasa terhadap dirinya, percayalah Allah lebih berkuasa pada dirimu daripada kuasamu atas budakmu ini. Mendengar sabda Rasul itu, Abu Mas'ud kemudian melemparkan cambuknya dan berjanji, mulai hari itu aku tidak akan pernah lagi mencambuk budakku kalau nanti mereka melakukan kesalahan. Nah, perubahan yang fundamental ini terjadi karena Rasul mengingatkan tentang Allah, tentang akhirat. Jadi di sini menunjukkan bahwa orang yang melakukan perilaku yang buruk itu insya Allah bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan perilaku buruknya kalau kekuatan imannya kepada Allah dan hari akhir itu kuat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita melakukan muhasabah. Karena Imam Hasan Basri mengatakan la yazalu al-abdu bi khairin. Seorang hamba itu akan selalu berada dalam kebaikan. Ada jaminan kebaikan di situ. Ketika dia memiliki orang yang menasihati dirinya, jadi punya teman yang memberikan nasihat-nasihat kebaikan, wa kanatil muhasabatu min himmatihi, dan yang kedua adalah muhasabah menjadi kebiasaannya. Jadi dari sini kalimatnya adalah kalau seseorang itu sering melakukan muhasabah dalam kondisi sedang tenang, sedang normal, mencoba untuk mengevaluasi diri, insya Allah dia akan mulai menghitung-hitung bahwa marah itu tidak membawa manfaat. Mengucapkan kata-kata, menyebut nama-nama binatang itu hanya akan melukai perasaan pasangan. Memukul pasangan itu menimbulkan trauma lahir dan batin. Dan ketika dia berpikir begitu, dia mulai menghitung. Maka orang yang sering melakukan muhasabah atau introspeksi diri, insya Allah dia dalam keadaan kebaikan. Nah, yang ketiga, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutnya dengan al-mukhalafah, yaitu membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketika kita ketemu dengan orang yang tidak kita sukai, secara nafsu kita pengennya menghindar. Tapi coba belajar untuk menemui orang itu, menjabat tangannya, mengucapkan senyum, kemudian mengucapkan salam. Memberikan senyum, kemudian mengucapkan salam. Tampak berat, tapi kalau kita biasakan seperti itu, maka kita akan terbiasa mengontrol syaraf-syaraf kita, otot-otot kita untuk melakukan hal yang pada awalnya tidak nyaman. Kita yang nggak biasa antri, cobalah belajar untuk antri. Antri itu tidak menyenangkan, tapi kalau kita terbiasa melakukan, lama-lama kita menjadi terbiasa. Nah, 3 poin ini yang harus kita biasakan agar kita menjadi pribadi yang bisa memiliki kekuatan kontrol emosi yang baik. Ingat iman dan akhirat, ingat Allah. Yang kedua adalah jadikan muhasabah jadi kebiasaan, dan yang ketiga jadikan muhalafah atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hawa nafsu agar kita mulai terlatih menangani situasi yang tidak menyamankan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.